adik-adik gimana kabarnya? Wah, puji Tuhan baik semua ya. Kalau kakaknya juga baik Kak Permita. Kalau Kak Permita sama Kak Julian gimana kabarnya? Permita luar biasa. Kalau Kak Julian, baik juga dong. Nah adik-adik, sebelum kita ingin memulai ibadah pada pagi hari ini, kakak ajak adik-adik untuk mengangkat satu lagu pujian, Aku Anak Sekolah Minggu. Sekarang kakak ajak berdoa. Adik-adik lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan, Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga yang mulia, terima kasih Tuhan, kami sudah memulai ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini walaupun di rumah saja. Tuhan, kiranya Engkau memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir agar berjalan lancar sesuai kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kak Permita masih semangat kan? Masih dong Kak. Nah, adik-adik di rumah juga harus semangat karena kakak mau ajak adik-adik untuk mengangkat satu lagu pujian, Jalan Serta Yesus. Jalan yang suka, jalan yang luka, jalan serta
kita membuka Alkitab kita bersama-sama. Kita akan membaca dari kitab Kejadian pasal 39 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-23. Kejadian pasal 39 ayat 1 hingga ke-23. Kita baca bersama-sama perlahan-lahan ya. Yusuf di rumah Potifar. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar, seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf, sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf, dan dengan bantuan Yusuf, ia tidak usah lagi mengatur apa-apa pun selain dari makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Selang beberapa waktu istri tuannya memandang Yusuf dengan berahi, lalu katanya, "Marilah tidur dengan aku." Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, "Dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah?" Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Pada suatu hari, masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya, sedang dari seisi rumah itu, seorang pun tidak ada di rumah. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, "Marilah tidur dengan aku." Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Ketika dilihat perempuan itu bahwa Yusuf meninggalkan bajunya dalam tangannya dan telah lari keluar, dipanggilnyalah seisi rumah itu. Lalu katanya kepada mereka, "Lihat, dibawanya kemari seorang Ibrani, supaya orang ini dapat mempermainkan kita. Orang ini mendekati aku untuk tidur dengan aku, tetapi aku berteriak-teriak dengan suara keras, dan ketika didengarnya bahwa aku berteriak sekeras-kerasnya, ditinggalkannya lah bajunya padaku, lalu ia lari keluar. Juga ditaruhnya baju Yusuf itu di sisinya sampai tuan rumah pulang." Perkataan itu jugalah yang diceritakan perempuan itu kepada Potifar. Katanya, "Hamba orang Ibrani yang kau bawa kemari itu datang kepadaku untuk mempermainkan aku. Tetapi ketika aku berteriak sekeras-kerasnya, ditinggalkannya lah bajunya kepadaku, lalu ia lari keluar." Baru saja didengar oleh tuannya perkataan yang diceritakan istrinya kepadanya, "Begini begitulah aku diperlakukan oleh hambamu itu." Maka bangkitlah amarahnya. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya, dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf, dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ dialah yang mengurusnya.
dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Demikianlah firman Tuhan kita. Mari bersama-sama kita menutup mata, melipat tangan, kita mau berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur di pagi hari ini kami masih boleh beribadah sekolah minggu. Sebentar lagi Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Engkau memberkati kami agar kami boleh mendengarkan dengan baik. Berkati juga kakak sekolah minggu kami yang menyampaikan firman Tuhan. Kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, barusan kita membaca Alkitab, kita membaca tentang Yusuf. Yusuf adalah anak laki-laki dari Bapak Yakub. Dia dibenci oleh saudara-saudara laki-lakinya, sehingga ia dibuang sampai ke Mesir. Di Mesir, dia pun bekerja di rumah Bapak Potifar. Bapak Potifar adalah seorang pegawai istana. Dan di rumah Bapak Potifar, Yusuf bekerja dengan hebat. Dia bekerja dengan sangat baik. Dia bekerja dengan rajin. Dia bekerja dengan jujur. Semua pekerjaan yang dia lakukan berhasil. Karena Tuhan menyertai pekerjaan Yusuf. Bapak Potifar pun sangat senang dengan pekerjaan Yusuf. Semua yang dikerjakan Yusuf beres. Semuanya bagus. Yusuf pun diangkat oleh Bapak Potifar menjadi orang kepercayaan. Semua urusan di dalam rumah Bapak Potifar Yusuf yang kerjakan. Bapak Potifar santai-santai saja, tidak memikirkan urusan rumahnya lagi, karena semua sudah dikerjakan oleh Yusuf. Bapak Potifar ini juga mempunyai istri. Ibu Potifar ini melihat Yusuf. Yusuf ini pemuda yang tidak hanya rajin bekerja, dia juga pemuda yang tampan, dia juga ganteng. Sehingga Ibu Potifar nih rada-rada naksir gitu. Tapi kira Yusuf mau enggak? Jelas enggak dong. Ibu Potifar ini mengajak Yusuf, Yusuf, ayo kita berbuat dosa Yusuf. Tapi Yusuf bilang, tidak, saya tidak mau berbuat dosa. Dosa itu tidak disenangi oleh Tuhan. Ibu Potifar pun tidak menyerah. Berkali-kali, berulang-ulang diajak Yusuf, ayo Yusuf kita berbuat dosa. Dan Yusuf juga berkali-kali, tidak, saya tidak mau berbuat dosa. Dosa itu tidak disenangi oleh Tuhan, kata Yusuf seperti itu. Pada suatu hari, seisi rumah Pak Potifar itu kosong. Semuanya tidak ada orang. Hanya ada Ibu Potifar dan juga Yusuf yang mau bekerja. Tiba-tiba Ibu Potifar datang kepada Yusuf. Yusuf, di rumah sepi, tidak ada orang, tidak ada yang lihat. Mari kita berbuat dosa. Tapi Yusuf, tidak Ibu Potifar. Semua urusan di rumah ini Bapak Potifar percayakan pada Yusuf. Saya harus melakukan pekerjaan dengan baik. Saya tidak boleh berbuat jahat. Tuhan tidak senang dengan perbuatan jahat, kata Yusuf seperti itu. Ibu Potifar sangat marah kepada Yusuf. Begitu orang-orang di rumah Pak Potifar kembali ke rumah Pak Potifar, Ibu Potifar bilang, Yusuf itu ya, dia itu jahat. Dia ajak saya berbuat dosa, tapi saya tidak mau. Ibu Potifar bilang seperti itu. Bapak Potifar pun datang, dan Ibu Potifar sampaikan hal yang sama. Pak Potifar, Yusuf itu ya, anak buah kamu itu ya, orang yang jahat. Diajak saya untuk berbuat dosa, tapi saya tidak mau. Begitu mendengar perkataan istrinya, Bapak Potifar pun menjadi sangat marah. Dia marah pada Yusuf. Yusuf, kamu telah berbuat jahat pada istri saya. Kamu masuk ke dalam penjara.
Wah, Pak Potifar pun menjobloskan Yusuf ke dalam penjara. Padahal sebenarnya yang berbuat jahat siapa yo? Yang berbuat jahat Bu Potifar, tapi yang menderita Yusuf. Adik-adik, hari ini kita mau belajar tentang Yusuf. Dia adalah anak Tuhan yang selalu berbuat baik, yang setia pada Tuhan, yang setia pada kebenaran, tetapi ia menderita karena kebenaran itu. Adik-adik tahu, tadi kakak sudah bilang kan, Yusuf itu setia pada Tuhan. Dia takut berbuat dosa. Dia tidak takut pada manusia. Dia takut pada Tuhan. Meskipun perbuatan dosa itu tidak dilihat oleh manusia, tidak diketahui oleh manusia, tapi Tuhan melihat. Tuhan tahu ketika manusia berbuat dosa dan Tuhan tidak senang. Makanya meskipun ada kesempatan, tapi Yusuf dia tidak pernah mau berbuat dosa. Dia berpegang teguh pada kebenaran dan akibatnya dia menderita. Dia difitnah oleh Ibu Potifar dan dia dijebloskan ke dalam penjara. Yusuf yang tadinya berada di rumah besar, bekerja dengan baik, sekarang dijebloskan ke dalam penjara karena Yusuf tidak mau berbuat dosa, karena Yusuf berpegang teguh pada kebenaran. Ingat gak adik-adik, satu orang yang selalu berpegang teguh pada kebenaran, tidak pernah berbuat dosa, dan dia mati akibat berpegang teguh pada kebenaran itu. Ya, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berpegang teguh pada kebenaran. Tuhan Yesus berpegang teguh pada firman Tuhan. Akibatnya apa? Dia difitnah oleh orang-orang. Dia dicambuk, dia didera, dia bahkan disalibkan sampai mati di kayu salib. Semua itu karena Tuhan Yesus setia, karena Tuhan Yesus berpegang teguh pada kebenaran. Sekalipun harus menderita, tapi Tuhan Yesus tahu, Tuhan melihat bahwa Tuhan Yesus itu tidak mau berbuat dosa. Tuhan melihat bahwa Tuhan Yesus setia pada Tuhan. Begitu juga Yusuf, dia tetap setia pada Tuhan meskipun tidak ada orang yang melihat, tapi Yusuf tahu Tuhan melihat kesetiaan Yusuf. Nah, kalau adik-adik lanjutkan lagi baca Alkitab, adik-adik akan baca Tuhan tidak akan membiarkan Yusuf menderita selamanya di penjara, tapi Tuhan mengangkat Yusuf menjadi orang penting, menjadi orang kepercayaan, bukan lagi orang kepercayaan Potifar pegawai istana, tapi Yusuf diangkat tinggi menjadi orang kepercayaan Raja Mesir, yaitu Firaun. Wah, itu karena Tuhan melihat, wah Yusuf ini orangnya setia. Dia tidak mau berbuat dosa, dia tidak mau berbuat jahat. Tuhan pun pakai Yusuf, mengangkat Yusuf tinggi-tinggi. Adik-adik, sekarang tantangannya untuk kita nih, anak-anak sekolah minggu GKO Cibitung. Bisa nggak kita berpegang teguh pada kebenaran, tetap setia kepada Tuhan? Gampang dong Kak, saya kan anak sekolah minggu. Bener, ada loh tantangan-tantangan dalam kehidupan sehari-hari kita. Misalnya kalau kalau kita udah mulai sekolah lagi, biasanya nih kalau pas ujian atau ulangan, teman-teman yang lain pada nyontek, pada buka buku. Aduh, kita mau buka buku enggak ya? Buka buku enggak ya? Nyontek enggak ya? Nyontek itu dosa enggak sih? Kalau sama-sama kan enggak dosa Kak. Enak aja, mau bersama-sama kek, mau sendirian kek, nyontek itu tetap dosa. Tuhan tidak senang. Mungkin ibu guru tidak melihat, tidak ketahuan, tapi ingat Tuhan melihat. Menyontek itu tidak boleh. Tapi kan sekarang kita di rumah aja ya. Kalau di rumah buka buku kan boleh.
waktu mengerjakan classroom, buka buku, gak apa-apa ya. Kalau gitu gak ada tantangannya dong, tetap berpegang teguh pada kebenaran dong. Nih, misalnya nih, biasanya anak-anak sekolah minggu nih dikasih uang sama mama papanya. Nih uang ya, kamu pakai buat beli buku-buku sekolah. Oke mama, oke papa, aku beli buku sekolah. Di tengah jalan ketemu sama teman-teman. Woi, sini woi. Oi, lu punya uang kan? Beli voucher game aja. Kita bisa mabar, main bareng. Ayo, 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 ayo. Aduh, bagaimana ini ya? Ada uang, disuruh beli buku sekolah atau beli voucher game buat mabar sama teman-teman. Anak-anak sekolah minggu kira-kira mau menjadi Yusuf yang setia pada Tuhan, berpegang teguh pada kebenaran, atau mau jadi seperti istri Potifar yang berbuat jahat bahkan sampai memfitnah orang lain akibat perbuatan jahatnya itu. Kalau adik-adik seperti Yusuf, adik-adik akan bilang, tidak, saya ada uang tapi untuk beli buku sekolah, bukan untuk beli voucher game. Saya akan beli buku sekolah. Tapi kalau adik-adik seperti istri Potifar, adik-adik akan bilang, oke, guys, mari kita pakai uang ini untuk kita beli voucher game. Nanti waktu pulang ke sekolah, pulang ke rumah, ditanyain orang tua, mana buku sekolahnya? Dikasih uang buat beli buku sekolah, kemana buku sekolahnya, kok nggak ada? Iya mama, itu tadi itu teman-temanku di sono minta malakin duit aku, minta duit aku buat beli voucher game. Kalau nggak dikasih, ntar aku dipukulin, ntar aku nggak ditemenin sama mereka, terpaksa deh aku kasih uangnya buat beli voucher game. Aduh, sudah berbuat dosa, berbohong pada orang tua, menyalahkan orang lain lagi. Anak sekolah minggu GKO Cibitung tidak boleh seperti itu. Anak sekolah minggu GKO Cibitung mengikuti teladan Yusuf yang berpegang teguh pada kebenaran, sekalipun harus menderita. Ingat, Tuhan Yesus juga menderita loh, akibat karena dia selalu berpegang teguh pada kebenaran. Anak-anak sekolah minggu sekalipun harus menderita karena berpegang teguh pada kebenaran, anak sekolah minggu harus percaya Tuhan tidak tidur, Tuhan melihat ketika kita berpegang teguh pada kebenaran, dan Tuhan sangat senang anak-anak sekolah minggu yang mau berpegang teguh pada kebenaran. Siap untuk menjalani hari-hari dengan berpegang teguh pada kebenaran. Selalu ingat pelajaran dari tokoh Yusuf pada hari ini. Siap ya, anak sekolah minggu GKO Cibitung, berpegang teguh pada kebenaran sekalipun harus menderita. Semangat. Mari kita akhiri firman Tuhan hari ini. Kita menutup mata lagi, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh mendengarkan firman-Mu. Kami mau seperti Yusuf Tuhan, sekalipun menderita, kami mau berpegang teguh pada kebenaran. Kami mau berpegang teguh pada firman Tuhan. Kami mau menjadi anak Tuhan yang senantiasa takut akan Tuhan. Sekalipun manusia tidak melihat, namun kami tahu Tuhan melihat setiap perbuatan yang kami lakukan. Biarlah Tuhan memberikan kami iman yang teguh, agar kami senantiasa mau berpegang teguh pada kebenaran. Terima kasih Tuhan, kami anak-anak-Mu, Engkau pakai kami menjadi berkat dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, sesuai dengan firman Tuhan yang baru saja kita dengar, kita akan membuat aktivitas untuk minggu ini. Aktivitasnya kakak bagi ke dalam 2 kelas, untuk kelas kecil dan juga kelas tengah dan kelas besar. Nah, yang pertama untuk kelas kecil, tugasnya melukis wajah kalian apabila kalian harus menderita karena kebenaran seperti yang Yusuf rasakan tadi. Apakah wajah kalian bersedih atau marah atau kecewa? Nah,
Lukis wajah kalian apabila kalian menderita karena kebenaran. Kemudian tulis nama dan minta tolong mama papa difoto dan dikirimkan ke grup sekolah minggu. Oke. Nah, untuk kelas tengah dan juga kelas besar, tugasnya tidak melukis. Sudah besar, sudah bisa menulis panjang-panjang. Jadi tugasnya menulis. Tulisannya yang pertama, tuliskan perasaan kalian apabila kalian menderita karena kebenaran seperti yang Yusuf rasakan. Nah, tulis apabila kalian menjadi seperti Yusuf, maka perasaan saya begini. Tulis. Itu yang pertama. Yang kedua, tuliskan pengalaman kalian ketika kalian harus menderita karena kebenaran. Kalau tadi kan dicerita kakak, ketika dikasih uang sama orang tua untuk beli buku sekolah, ada teman-teman yang ajak untuk beli voucher game. Nah, sekarang tuliskan pengalaman kalian ketika kalian menghadapi pilihan harus berpegang teguh pada kebenaran atau berbuat dosa. Nah, tuliskan pengalamannya ya. Ada 2. Tadi tuliskan perasaan kalian kalau kalian menjadi seperti Yusuf yang menderita karena kebenaran. Yang kedua, tuliskan pengalaman kalian yang seperti Yusuf pernah menderita karena berpegang teguh pada kebenaran. Oke, gampang. Nanti setelah tugasnya selesai, jangan lupa ditulis nama dan kelas. Kemudian minta tolong mama papa difoto dan dikirim ke grup sekolah minggu. Oke, bisa semuanya? Semangat menulis, semangat melukis, selamat membuat aktivitas minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Bye. Adik-adik, tiba saatnya kita mau berdoa. Kakak ajak adik-adik duduk yang baik, lipat tangannya, tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa untuk segala kebaikan-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan untuk firman Tuhan pada pagi hari ini yang mengingatkan kami supaya kami tetap setia di dalam kebenaran, di dalam situasi apapun, seperti tokoh Yusuf. Bapa, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus untuk adik-adik sekolah minggu. Tuhan berikan mereka kesehatan, Tuhan berikan mereka semangat di dalam studi mereka. Tuhan Yesus mampukan mereka, berikan mereka kepintaran ya Tuhan, di dalam menerima pembelajaran dari sekolah mereka secara daring. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan untuk orang tua, anak-anak sekolah minggu. Tuhan yang melindungi papa dan mama dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati setiap pekerjaan dan usaha orang tua kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa di dalam nama Tuhan Yesus untuk bangsa Indonesia ini yang tengah bergumul di dalam pandemi COVID-19 dan bencana alam, banjir, longsor, bahkan gempa bumi. Ya Tuhan, kami mohon pertolongan-Mu Tuhan untuk memulihkan negeri kami ya Bapa. Kami berdoa Tuhan untuk setiap mereka yang terpapar COVID-19 dan juga mereka yang terkena bencana alam. Tuhan, berikan mereka kekuatan ya Bapa, supaya mereka tidak putus asa, melainkan mereka tetap berpengharapan. Lindungi mereka ya Tuhan, dimanapun mereka berada. Kami percaya Tuhan, biarlah segala apa yang terjadi Bapa, itu tetap di dalam kendali Tuhan. Bapa, kami juga berdoa untuk setiap para pelayan Tuhan, kepada Bapak Pendeta Daniel Zakarias dan keluarga.
Bapak Ibu majelis dan keluarga. Tuhan memberikan mereka kesehatan. Tuhan juga yang memperlengkapi mereka di dalam mempersiapkan pelayanan di dalam pekerjaan Tuhan. Bapak berkati setiap perangkat ataupun alat-alat yang digunakan untuk persiapan live streaming di ibadah-ibadah komisi. Biarlah semuanya dapat berjalan dengan baik tanpa kekurangan apapun Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Dan kami juga berdoa ya Tuhan untuk gedung gereja kami. Biarlah Tuhan melindungi gedung gereja kami, ruko dan lingkungan sekitarnya. Segala kuasa roh jahat itu kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan melindungi gedung gereja kami supaya kami bisa dapat pergunakan selama-lamanya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami Tuhan yang jauh dari sempurna, yang kami sempurnakan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita akan memberikan persembahan. Persembahan ini dimasukkan ke dalam amplop, lalu amplopnya diserahkan kepada mama papa agar mama papa memberikan kepada gereja. Sambil kita mempersiapkan persembahan kita menyanyikan lagu Mintalah. Kepala, kita mau berdoa persembahan kita. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan untuk di pagi ini ya Tuhan, karena kami bisa berkumpul di rumah masing-masing untuk beribadah sekolah minggu online ya Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan karena kami sudah memberikan persembahan syukur kami ya Tuhan. Kiranya persembahan kami ini menjadi berkat di bumi maupun di sorga ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, ibadah kita pada pagi hari ini akan selesai. Kita akhiri ibadah kita dengan menyanyikan kembali Kidung Ceria 36 yang jagaku selalu. Yaitu Tuhanku
Adik-adik sekolah minggu yang Pak Pendeta kasihi, demikianlah kegiatan sekolah minggu di rumah pada hari ini. Kiranya apa yang adik-adik dengar melalui kakak-kakak sekolah minggu di dalam cerita Alkitab hari ini, itu adik-adik praktekkan. Kerjakan itu di dalam kehidupan adik-adik. Maka adik-adik dibuat berhasil oleh Tuhan dalam segala perkara. Kini arahkanlah hati dan pikiran adik-adik sekalian untuk menerima berkat dari Tuhan. Anugerah dan sejahtera serta sukacita dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus kiranya menyertai menaungi adik-adik sekolah minggu mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah kegiatan sekolah minggu di rumah. Tuhan memberkati adik-adik sekalian. Salam sehat. Shalom.